Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama Destri Mustanto, Sarjana Pendidikan, nomor induk mahasiswa 219022495548. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Makassar dalam bidang studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Ini SKBS saya dan ini kartu registrasi UKIN saya. Saya pada hari ini Senin tanggal 18 Oktober 2021 bertempat di SD Negeri 1 Lebung Jumuk, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di tema 4 subtema 2 pembelajaran ketiga di kelas 6 beserta perekaman video untuk kegiatan penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar Angkatan 3 tahun 2021. Mohon doanya dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, kita awali kegiatan belajar kita dengan berdoa terlebih dahulu supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran dari apa yang kita pelajari. Berdoa dipimpin ketua kelas dan disuarakan bersama-sama. Silakan Mas Lanang dipimpin teman-temannya. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Sudah sarapan apa belum? Sudah. Nah, pada sih mau bertanya, siapa yang hari ini tidak hadir ke sekolahan? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ingat anak-anak bahwasanya saat ini kita masih masuk pada masa pandemi COVID-19 yang belum usai atau belum berakhir. Maka dari itu kita tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara apa? 5M. Masih ingat 5M apa? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, yang keempat, dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Nah, anak-anakku semuanya, untuk lebih bersemangat lagi mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita nyanyikan terlebih dahulu lagu nasional Indonesia Raya bersama-sama. Silahkan berdiri, sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya barulah
silakan duduk kembali. Anak-anak semuanya, alhamdulillah kita semuanya sudah dalam keadaan merdeka sehingga kita belajar dengan nyaman. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memasuki ke pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Destri punya satu pantun untuk kalian semuanya, untuk lebih semangat lagi belajar. Silakan disimak pantunnya. Hari libur pergi ke pasar, membeli buah-buahan dan juga beras. Tiada hari tanpa belajar agar kelak menjadi orang cerdas. Anak-anak pengen jadi orang cerdas tidak? Kalau menjadi orang cerdas syaratnya harus apa kira-kira? Belajar. Hari ini Pak Destri akan mengajarkan kepada kalian tentang bagaimana cara menghemat energi listrik. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 4 tentang globalisasi, di subtema kedua tentang globalisasi dan manfaatnya di pembelajaran ketiga. Tapi sebelumnya Pak Destri punya gambar untuk kalian. Coba gambarnya diamati yang ada di layar. Kira-kira gambar apa anak-anak semuanya? Televisi. Kira-kira di rumah kalian ada benda tersebut? Ada. Nah, benda tersebut biasa kalian gunakan untuk menyaksikan apa kira-kira kalau di rumah? Kartun. Terus apa lagi? Sinetron, berita dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaan ketiga. Berapa lama kalian menonton televisi setiap hari? Coba Mbak Emma, berapa Mbak Emma? 2 jam. 2 jam itu pagi, siang, sore atau malam hari Mbak Emma? Sore dan malam. Kalau sore berapa jam? Jam berapa? Jam 4 sampai jam 5. Kalau malam hari? Nah, jam 8 sampai 9. Kira-kira Mbak Emma kalau menonton TV jam 8 sampai jam 9 itu setelah kegiatan apa Mbak Emma? Setelah kegiatan belajar. Sekarang pertanyaan yang keempat. Bolehkah kita menyalakan televisi tersebut saat kita tidak menontonnya? Tidak. Kalau kita tidak menontonnya, berarti itu perilaku apa ya kira-kira? Perilaku boros. Boros apa? Listrik. Boros listrik. Pernahkah kalian boros listrik tersebut? Nah, anak-anakku semuanya, tujuan kita belajar pada pagi hari ini yang pertama, nanti setelah anak-anak mampu menganalisis teks tentang mengapa harus hemat energi listrik, anak-anak nanti dapat menyimpulkan struktur dari teks eksplanasi yang ada di dalam bacaan. Kemudian nanti anak-anak mampu menyajikan struktur teks eksplanasi tersebut di dalam LKPD yang sudah Pak Destri sediakan. Tujuan pembelajaran berikutnya, anak-anak nanti setelah mencermati gambar tentang bagaimana menghemat energi listrik, anak-anak mampu menganalisis bagaimana cara menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, tujuan belajar kita melalui kegiatan menyimak video yang akan Pak Desti tayangkan dalam slide yang ada di depan kelas kalian. Nanti anak-anak mampu membuat poster tentang cara menghemat energi listrik. Kira-kira anak-anak sudah siap belajar pada pagi hari ini? Sudah. Nah, silakan siapkan alat tulis anak-anak semuanya. Nanti dicatat video yang akan Pak Desti tampilkan, hal-hal penting yang ada di video dicatat. Semangat pagi sahabat, kali ini kita akan menyelamatkan bumi. Karena masih gelap, kita nyalakan lampu dulu. Lampu rumah kita menggunakan energi listrik. Apa saja sih sumber energi yang sering kita gunakan? Yang pertama ada energi listrik. Energi listrik sangat mendominasi di rumah kita seperti pada umumnya. Dimulai dari bentuk penerangan, pendingin. Diperhatikan gambarnya, apa yang ada di dalam video. Lalu ada LPG yang sering kita gunakan dalam rumah dapur yaitu untuk memasak. Dan untuk kendaraan bermotor kita menggunakan BBM seperti bensin atau solar. Kita memiliki sisi lain, sumber energi tersebut dapat habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Maka dari itu kita harus menggunakan energi untuk menyelamatkan bumi.
yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Kita mulai dari menggunakan lampu hemat daya, mengurangi. Nah, itu diperhatikan bagaimana cara menghemat energinya dalam video tersebut. Dan mengurangi pemakaian BBM seperti bersepeda misalnya. Sudah siap untuk menghemat energi? Ayo, tingkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, anak-anak sudah menyaksikan videonya tadi ya. Nah, sekarang Pak Destri akan memberikan beberapa pertanyaan kepada anak-anak terkait tentang video yang Pak Destri tampilkan. Pertanyaan pertama, sumber energi apa yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang ditampilkan dalam video tersebut? Energi listrik. Terus pertanyaan berikutnya, benda-benda apa saja yang menggunakan sumber energi listrik agar dapat berfungsi dalam video tadi? Coba siapa yang tahu tunjuk jari? Ya, Mbak Caca, silakan. Lampu, Mbak Nadia. Magicom, Mbak Jihan. Pengusir serangga, tepat sekali Mbak Afaf. Nah, anak-anak, tadi nampak benda-benda tersebut bisa berfungsi adanya energi listrik. Sekarang, apakah sumber energi listrik tersebut dapat habis dalam video tadi? Bisa. Apabila kalian apa kok bisa habis itu? Iya, menggunakan dengan boros. Karena sumber energi listrik itu berasal dari apa? Siapa yang tahu? Tunjuk jari. Berasal dari mana? Ya, Mbak Emma. PLTA. Apa itu Mbak Emma? PLTA. Iya, pembangkit listrik tenaga air. Maka dari itu, anak-anak dalam menggunakan listrik harus dengan Pak Destri akan membagikan bahan ajar dan LKPD kepada kalian semuanya. Nanti di dalam bahan ajar, anak-anak bisa membuka sembari memperhatikan apa yang Pak Destri terangkan. Dan di dalam LKPD tersebut, nanti Pak Destri akan memberikan beberapa tugas yang terdapat di dalam LKPD. LKPD 1 nanti anak-anak gunakan untuk mengerjakan secara mandiri, dan LKPD 2 digunakan untuk mengerjakan secara berkelompok. Nah, Pak Destri akan membagikan LKPD dan bahan ajar kepada kalian terlebih dahulu. Semua sudah mendapat bahan ajar? Semua sudah mendapat LKPD-nya? Mendapat LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, sekarang Pak Destri lanjutkan kembali. Untuk lebih memahami tentang bagaimana cara menghemat energi listrik, Pak Destri punya teks yang berjudul Mengapa Harus Hemat Energi Listrik. Nanti teks yang Pak Destri tampilkan dibaca secara bergiliran dengan suara yang nyaring. Nah, Pak Destri beri kesempatan Mas Kurnia Lanang untuk memulai membacanya. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi. Lagi oleh Mbak Ayu, silahkan Mbak, paragraf terakhir. Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Nah, cukup. Anak-anakku semuanya, dari teks yang kalian baca tadi, kira-kira teks tersebut berjudul apa tadi? Mengapa harus hemat listrik? Kira-kira apa akibatnya jika kita menggunakan listrik secara berlebihan dalam teks yang sudah kalian baca tadi? Iya, terjadinya apa? Pemanasan global. Coba Pak Destri mau bertanya kepada kalian, apa akibatnya yang ditimbulkan dari pemanasan global tadi? Tunjuk jari siapa yang tahu? Apa Mbak Jihan? Mencairnya gunung es. Mengapa kok AC dan kulkas tersebut bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global? Apanya yang bisa menyebabkan pemanasan global? Uap udara yang keluar dari kipas AC-nya itu. Tadi anak-anak sudah membaca teks eksplanasi tentang apa tadi? Nah, mengapa harus hemat listrik? Kira-kira dari judul tersebut, teks tersebut termasuk teks apa?
Teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat apa itu teks eksplanasi 7 jari? Ya, Mas Kurnia. Teks yang berisi tentang fenomena-fenomena alam. Selain itu, ada yang mau menambahkan? Mbak Emma? Teks yang berhubungan dengan sebab dan akibat. Jawaban dari Mas Kurnia dan Mbak Emma sangat tepat dan luar biasa. Bahwasanya teks eksplanasi adalah teks yang berhubungan dengan bagaimana dan mengapa peristiwa atau fenomena itu terjadi, yang selalu mengandung hubungan sebab dan akibat. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kalian mengetahui bagaimana pengertian dari teks eksplanasi yang selalu berhubungan dengan sebab akibat, coba diperhatikan. Dalam teks eksplanasi itu pasti memiliki fungsi. Nah, fungsinya apa teks eksplanasi tersebut? Yang pertama, coba diperhatikan. Memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, kemudian fungsi yang kedua, menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Tadi akibatnya terjadi apa tadi? Pemanasan global yang menyebabkan mencairnya apa tadi? Pegunungan es yang ada di kutub utara maupun kutub selatan. Lah, sebabnya apa? Sebabnya apa tadi dalam teks bacaan tadi? Apa, Mbak? Pemanasan global yang diakibatkan penggunaan energi listrik yang berlebihan. Nah, setelah anak-anak mengetahui fungsi dari teks eksplanasi, anak-anak masih ingat di pembelajaran yang lalu kita sebenarnya sudah mempelajari tentang struktur dari teks eksplanasi. Ada berapa struktur dari teks eksplanasi? Siapa yang tahu 7 jari? Ya, Mbak Lala, coba berapa, Mbak? Ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan yang pertama? Ya, silakan, Mbak. Pernyataan umum. Yang kedua apa coba? Siapa yang tahu? Ya, Mas Arman. Deret penjelas, tepat. Yang ketiga apa? Kalian masih ingat? Ya, Mbak Nia. Interpretasi atau disebut apa interpretasi? Kesimpulan. Coba kita lihat struktur teks eksplanasi yang pertama tepat sekali, yaitu pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Nah, pernyataan umum adalah suatu teks yang menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa yang terjadi. Nah, anak-anak, tadi kalian membaca teks tentang mengapa harus hemat energi listrik. Kira-kira pernyataan umumnya tentang apa tadi? Siapa yang tahu? Pernyataan umumnya tentang apa berarti? Mengapa harus hemat listrik? Cara menghemat listriknya bagaimana? Itu pernyataan umumnya. Terus deret penjelasnya. Nah, apa itu deret penjelas? Deret penjelas yaitu menjelaskan tentang penyebab atau akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kemudian yang terakhir, apa namanya nih? Interpretasi. Struktur yang ketiga adalah interpretasi. Apa itu interpretasi? Nah, kesimpulan atau tanggapan yang terkait fenomena yang ada di dalam teks semuanya. Bahwasanya energi listrik itu mempunyai banyak manfaat. Kira-kira manfaat apa yang bisa kalian rasakan dengan adanya energi listrik? Siapa yang tahu? Tunjuk jari. Ya, Mbak Nia. Belajar dengan nyaman. Karena apa, Mbak? Adanya listrik. Untuk apa, Mbak Nia? Belajarnya nyaman tadi karena adanya listrik untuk menyalakan apa kira-kira? Menyalakan lampu. Tetapi kita harus tahu juga bagaimana cara menghemat energi listrik. Coba amati gambar yang Pak Destri tampilkan dalam layar tersebut. Diamati, ada berapa ruangan di situ, ada benda elektronik apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut, anak-anak amati. Nanti Pak Destri akan memberikan beberapa pertanyaan terkait gambar tersebut. Sudah anak-anakku semuanya? Sudah. Nah, kira-kira dari gambar tersebut ada berapa ruangan yang terdapat dalam gambar tersebut atau dalam ruang tersebut? 5. Yang atas kira-kira ruang apa dan ruang apa itu?
Kamar tidur sama apa itu? Ruang belajar. Yang bawah sebelah ujung kanan itu ruang apa? Siapa yang tahu? Coba tunjuk jari. Ya, Mas Arman. Ruang apa itu, Mas Arman? Kamar mandi. Sebelahnya siapa yang tahu ruang apa itu? Mbak Afaf. Dapur. Sebelahnya lagi ruang apa itu? Ya, Mbak Caca. Ruang keluarga. Dari beberapa ruangan yang nampak dalam gambar tersebut, semuanya menggunakan energi listrik tidak? Ada benda elektronika apa saja kira-kira yang ada di kamar tidur dulu itu? Ada apa saja itu? Ya, lampu sama apa itu? Lampu tidur sama lampu yang ada di atas ya. Terus yang di ruang kerja atau ruang belajar ada benda elektronika apa itu? Lampu dan komputer. Apakah benda tersebut berfungsi? Berfungsi. Coba kira-kira dari beberapa ruangan tersebut mana yang termasuk pemborosan energi listrik? Di ruang apa? Ruang keluarga. Mengapa dikatakan pemborosan energi listrik? Karena tidak ada aktivitas dan tidak digunakan. Untuk ruangan yang lainnya, apakah di situ ada aktivitasnya? Nah, berarti termasuk hemat energi listrik. Setelah anak-anak bisa mengamati gambar tadi, Pak Desi akan menjelaskan cara menghemat energi listrik yang pertama. Coba diamati, kira-kira gambar pertama itu anak sedang ngapain itu? Iya, membatasi waktu menonton televisi. Misalnya tadi, ada teman kalian di awal ketika Pak Desi berikan pertanyaan, berapa lama kalian menonton televisi? Mbak Emma tadi menjawab berapa lama, Mbak? Nah, 2 jam. Berarti Mbak Emma sudah membatasi waktu untuk menonton televisi. Sehingga Mbak Emma mematikan kipas angin atau AC ketika apa? Udara sejuk. Misalnya pas musim hujan, itu udaranya sejuk apa panas? Sejuk. Kalau kalian sejuk di dalam ruangan, kira-kira masih membutuhkan AC atau kipas angin yang kalian hidupkan tidak? Cukup apa yang kalian lakukan? Membuka jendela. Itu juga bisa menghemat energi listrik. Untuk cara yang ketiga, coba anak-anak amati. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Mencabut kabel atau stop kontak jika sudah tidak digunakan. Ingat anak-anak, ketika kalian menjadi orang terakhir yang ada di dalam ruangan tersebut, hendaknya kalian mengingat-ingat, oh, apa yang harus aku lakukan ketika aku mau keluar ruangan? Adakah benda elektronika yang masih berfungsi di situ? Hendaknya kalian cabut. Anak-anak pasti sering lupa. Lah, angger main, keluar ya main. Padahal ada benda elektronika yang masih berfungsi. Kira-kira bisa menyebabkan konslet tidak itu? Nah, misalnya kipas angin, kalian nyalakan, tidak ada orang, kalian main di luar, kipas anginnya panas, akhirnya terbakar, apa yang terjadi? Kebakaran. Siapa yang rugi kira-kira? Nah, kalian semuanya. Maka dari itu, ingatlah, ketika menjadi orang terakhir yang ada di dalam ruangan, ketika kalian mau keluar ruangan, hendaknya cabut kabel atau stop kontak yang masih menancap. Nah, cara yang berikutnya, coba diamati. Gambar yang keempat. Ada gambar apa itu? Kira-kira bagaimana cara menghemat energinya? Jangan biarkan pengisian laptop atau handphone terpasang sepanjang malam. Nah, anak-anakku semuanya, setelah anak-anak memahami bagaimana cara-cara menghemat energi listrik, Pak Destri akan bertanya kepada kalian, kira-kira apakah kalian juga ingin mengajak orang lain untuk menghemat energi listrik? Maukah kalian mengajaknya untuk sama-sama berhemat energi listrik? Demi berkelangsungan bumi kita tercinta ini, apa yang bisa kalian lakukan kira-kira untuk mengajak orang lain untuk menghemat energi listrik? Membuat poster. Anak-anak pernah membuat poster? Pernah. Kira-kira apa itu poster? Siapa yang tahu poster itu apa? Gambar. Terus apa lagi?
Siapa? Ada kata-kata. Jadi poster itu apa? Gambar yang berisi kata-kata yang mengajak orang lain supaya ikut mengikuti apa yang kita inginkan. Poster. Nah, anak-anak, nanti kita akan membuat poster dengan tema cara menghemat energi listrik. Sebelumnya, coba simak video yang Pak Desti tayangkan tentang bagaimana cara membuat poster. Dicermati langkah-langkah membuat poster. Nah, langkah pertama, apa yang dibuat dalam video tersebut? Lampu. Jadi membuat sketsanya dulu. Kalau di situ dia sudah mahir sehingga langsung menggunakan spidol, anak-anak nanti menggunakan apa dulu? Pensil. Iya, betul. Menggunakan pensil untuk membuat sketsa dari gambar tersebut. Nah, itu sketsa namanya anak-anak, gambar awal. Nah, setelah sketsa jadi, apa yang ada dalam video tersebut? Iya, menuliskan kata-kata atau kalimat yang mengajak orang lain agar ikut menghemat energi. Apa tulisan dari poster tersebut? Nah, ayo hemat energi. Berarti mengajak orang lain tidak itu? Iya, itulah makna dari poster. Mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, itu dia memberi warna kuning pada lampu. Kemudian dia gradasi dengan cara apa itu? Menggunakan kain supaya ada gradasi warna di situ. Setelah itu dia memberi warna pada pohon yang ada di dalam lampu tersebut. Sehingga warna yang digunakan dalam poster itu mencolok atau menarik perhatian dari yang membaca atau yang melihat. Nah, itu anak-anak bisa saksikan. Nah, warna yang bisa digunakan yang pertama, pola dari gambar yang kamu buat tadi itu diberi warna terlebih dahulu, kemudian dipadukan dengan warna lain sehingga menimbulkan apa? Kesan warna yang bagus di situ. Nah, itu sudah mau selesai poster yang dia buat. Apa yang dia buat? Nah, bagus bukan? Nah, anak-anakku semuanya, kalian tadi sudah menyaksikan cara membuat poster. Kira-kira anak-anak bisa tidak membuat poster seperti tayangan video tadi? Bisa. Nah, langkah-langkah dalam membuat poster anak-anak. Yang pertama, kalian lihat, buatlah sketsa gambar poster terlebih dahulu. Nah, langkah yang terakhir, perpaduan antara gambar dan tulisan harus tepat. Jadi misalnya tulisannya itu kamu buat besar, gambarmu juga harus besar. Anak-anak sudah memahaminya? Nah, sekarang anak-anakku semuanya, tadi Pak Destri di awal sudah membagikan bahan ajar dan LKPD. Semua sudah menerima LKPD? Coba kalian lihat LKPD 1 kalian. Dalam LKPD Bahasa Indonesia, di situ nanti ada teks eksplanasi. Anak-anak nanti di dalam LKPD tersebut dibaca teks eksplanasinya, dikerjakan struktur teks eksplanasi sesuai teks tersebut. Kemudian di LKPD 2, nah itu di LKPD 1 nanti dikerjakan secara mandiri, secara pribadi, dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, sedangkan di LKPD 2, coba LKPD 2-nya diangkat. Nah, di LKPD 2 kalian itu berisi tentang bagaimana cara menghemat energi listrik, nanti didiskusikan bersama kelompokmu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti berdiskusi mengerjakan LKPD 2, cara menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari dan cara membuat poster. Ini tentang struktur teks eksplanasi kedua, tentang apa itu? Deret penjelas. Ada di paragraf berapa yang kamu tulis itu? Ada di paragraf 2. Dan paragraf berapa saja? 2. Terus? 3. Nah,
Betul, pintar. Membuat anunya dulu ya, sketsanya dulu, betul. Apa yang kamu gunakan itu? Mangkok, iya. Itu ya. Nah, untuk garis-garis lurus seperti ini, bisa langsung kamu beri sketsa. Dibagi tugasnya, nanti ada yang menebalkan, ada yang memberi warna. Silahkan dibagi tugasnya. Sebelah sini nanti bisa Mbak Nia, sebelah sini bisa Mas Dana, sebelah tengah bisa Mbak Caca, atau yang atasnya mewarnai bisa Mbak Lala. Berarti bisa bekerja secara bersamaan. Dan anakku semuanya, apakah LKPD 1, LKPD 2, dan poster kalian sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Coba kalau sudah selesai, Pak Destri mau bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah LKPD 1 ada yang berani mempresentasikan di depan teman-temannya hasil LKPD 1-nya? Siapa yang berani tunjuk jari? Ya, Mas Nanang silahkan maju ke depan. Dibacakan hasil dari pekerjaannya dengan suara yang keras. Silahkan Mas Nanang. Struktur teks eksplanasi yang pertama silahkan dibaca. Yang lain diperhatikan dulu yang lain. Coba yang lain diperhatikan. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, dan atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Siapa yang jawabannya sama seperti Mas Kurnia? Untuk interpretasinya tunjuk jari. Tepuk tangan untuk Mas Kurnia yang sudah percaya diri membacakan hasil pekerjaan LKPD 1 tentang struktur teks eksplanasinya. Kelompoknya Mbak Nia silakan maju ke depan. Kelompok lain memperhatikan, dibaca yang keras Mbak. Dibaca. Pasti kelompok kalian juga ada jawaban yang lain. Silakan kelompoknya Mbak Emma atau kelompoknya Mbak Jihan untuk menjawab pertanyaannya. Silakan Mbak, dibaca Mbak. Hasil pekerjaannya yang keras. Mematikan lampu ketika tidak digunakan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Dana. Sudah dengan percaya diri membacakan hasil diskusi kelompoknya tadi. Sekarang Pak Desi mau bertanya, kalian tadi sudah membuat apa? Poster. Sudah selesaikah poster yang kalian buat? Sudah. Siapa yang mau mempresentasikan ke depan terlebih dahulu? Kelompoknya Mbak Okta silakan maju. Nah, bagus apa tidak? Bagus. Coba Mas Mbak Jihan, coba dibaca posternya tentang apa itu? Dibaca postermu. Ayo hemat energi. Apa yang dibuat di situ? Lampu, tapi lampunya bawahnya apa ini? Tumbuhan. Berarti apa? Pesannya apa? Untuk menghemat energi supaya menyelamatkan bumi. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Kurnia dan teman-temannya. Sudah membuat poster dengan sangat baik. Jadi anak-anakku semuanya, kalian sudah mengerjakan tugas yang Pak Destri berikan. Dari yang pertama tadi mengerjakan LKPD 1, mengerjakan LKPD 2 tentang cara menghemat energi, dan mengerjakan poster. Sekarang Pak Destri mau bertanya, silahkan fokus ke depan terlebih dahulu. Pak Destri mau bertanya pada kalian, adakah hal yang belum kalian pelajari, belum kalian pahami pada pertemuan kali ini? Yang belum paham siapa? Materi yang sudah Pak Destri sampaikan tadi tentang teks eksplanasi, tentang cara menghemat energi, sikap menghemat energi, dan membuat poster. Siapa yang belum memahami materi hari ini? Semua sudah paham? Sudah.
Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah belajar apa saja coba tadi? Yang pertama, tentang teks apa? Eksplanasi. Tentang teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari teks eksplanasi tadi? Tunjuk jari. Mbak Emma coba. Teks eksplanasi tadi apa? Pintar sekali. Teks yang berhubungan tentang sebab dan akibat suatu peristiwa itu terjadi. Tadi struktur teks eksplanasi ada berapa anak-anak? Apa saja coba yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Interpretasi atau yang disebut kesimpulan. Terus bagaimana cara-cara menghemat energi yang bisa kita lakukan? Coba siapa yang masih ingat? Yang pertama tadi apa? Mematikan lampu ketika tidak digunakan. Terus apa lagi? Mematikan TV. Terus sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, anak-anak kerjakan terlebih dahulu evaluasi yang sudah Pak Destri berikan di dalam LKPD anak-anak semuanya. Silakan anak-anak kerjakan evaluasinya terlebih dahulu. Silakan dibuka. Sudah menerima evaluasi semua yang Pak Destri bagikan di awal tadi ya? Sudah. Ada berapa soal di dalam evaluasi? 10. Ada 10 soal yang ada di dalam evaluasi ya. Nah, sekarang anak-anak kerjakan soal yang ada di evaluasi. Pak Destri beri waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak evaluasinya? Sudah. Nah, Pak Destri akan menunjuk satu persatu dari kalian semuanya untuk menjawab soal evaluasi yang sudah Pak Destri berikan. Nomor 1, silakan Mas Kurnia. Dimulai dari Mas Kurnia. Yang keras Mas. Informasi apa yang sesuai dengan teks yang Mas Kurnia tadi baca? A, B, C atau D? C. Dibaca yang keras Mas jawabannya? Listrik menjadi kebutuhan utama bagi manusia. Betul apa salah? Betul. Siapa yang betul tunjuk jari? Nah, hebat semuanya. Anak-anak tadi membahas soal evaluasi bersama-sama. Pak Desi mau bertanya terlebih dahulu. Siapa tadi dari 10 soal evaluasi yang Pak Desi berikan, siapa yang betul semuanya? Tunjuk jari. Wah, hebat semuanya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kita nyanyikan lagu Lir Ilir terlebih dahulu. Lagu Lir Ilir dari mana ya anak-anak ya? Dari Jawa Tengah. Kita nyanyikan bersama-sama dengan semangat. Lir ilir, lir ilir, tanggul sumilir, tai joro yoro tak sendoto. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Kurnia. Silakan Mas dan disuarakan bersama-sama. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara 5M. Untuk anak-anak patuhi protokol kesehatan di rumah, silahkan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.